selamat datang di Koduros. Jadi di sini ada yang tahu nggak nih kita mau ngapain? Kita perkenalan dulu aja kali ya. Di sini sama aku Reka Rafael Anwar dan di sebelah aku ada Namaku Dita dari kelas 11 IPS 1. Mungkin boleh perkenalan dulu. Oh iya. Nama saya Rangga Putra Prasetya dari kelas 12 IPA 1. Dan dulu saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dewa Bayu Hartanto dari 12 IPS 1 dan dulunya saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, keren ya. Jadi di sini tuh kita mau ngadain podcast perdana kita yang pertama kalinya nih di SMA 20 Jakarta dengan judul Koduros, Complaining During Offline and Online School, dan dengan tema suka dan duka sekolah daring atau luring. Ya nih, kita udah masuk PTM hampir 2 minggu ya? Iya. Masuk minggu ketiga. Sekitar. Gimana sih Kak, maksudnya bedanya gitu antara offline sama online? Mungkin kan, apalagi kan baru dikasih taunya daringnya tuh pas tanggal 2 ya, padahal tanggal 3-nya udah masuk gitu kan. Pasti kaget banget, apalagi udah 100% semuanya masuk, udah nggak sesi-sesian lagi. Reaksinya gimana sih waktu denger itu? Siapa dulu nih? Oke, mungkin boleh Kak Dewa dulu. Awalnya sih dengar ada PTM 100% sih saya agak nggak yakin ya, apalagi ditambah kan ada kasus Omikron. Iya, Omikron. Pas banget kan, ada Pas Omikron banget. datang. Terus pas mendengar berita ada 100% PTM tuh kayak mikirnya emang yakin nih mau masuk nih 100% nih, kaget Iya. kan, soalnya mana juga pengumumannya agak mendadak, jujur ya, mendadak kayak itu hari Sabtu malamnya diumumin. Iya. Hari Seninnya kita udah pada masuk, jadi kaget sih respon dari saya. Pasti sih, soalnya saya juga ngerasain kayak saya belum punya seragam yang Iya, benar-benar lengkap dan harus Senin tuh udah full atribut, kaget sih parah. Cuma kalau Kak Angga gimana? Kalau saya sih sebenarnya pas waktu PTM 100% itu udah direncanain tahun 2022 ya. 2020 kalau nggak salah. Sebenarnya tuh dari semester awalnya tuh udah ada desas-desus gitu kan. Iya, udah. Kayaknya nanti semester 2 bakalan ini. Ya, udah ada. Jadi, Iya, jadi rumor-rumor. kalau saya sih agak nggak kaget sih sebenarnya kalau untuk itu. Dan saya sih sebenarnya memang mengharapkan ya untuk PTM 100% ya. Iya, pasti aja juga. Emang. Kalau untuk Dita gimana Dita? Jujur aku juga sama kayak Kak Dewa dan Kak Angga ya, kaget banget. Kirain kalau full itu ya udah kita akan masih setengah-setengah tapi setiap hari gitu. Iya. Tapi benar-benar kaget waktu kayak full, 100% kayak semuanya datang nih. Jadi bener sih kaget. Kira-kira lebih enak offline apa online sih? Iya, Kalau dua. buat ini Kak Angga gimana sekarang? Kalau saya sih offline ya. Kenapa? Jujur. Karena online itu mungkin di sini banyak juga siswa-siswa dari 27 atau dari luar sana yang merasa kalau online itu bikin capek banget pasti stres gitu. mata, Iya, ya kan, mata karena harus parah. standby terus di handphone atau di laptopnya. Dan kedua, materinya pun nggak nyampe gitu ke otak gitu. Benar, saya setuju sih. Iya, kadang memang ada orang yang bisa untuk cepat gitu, cepat untuk mengerti apa yang disampaikan oleh guru melalui daring gitu-gitu. Dari apalagi cuma dari chat doang. Iya, dari chat Iya. kadang atau di foto doang gitu Iya, kan. atau di foto doang materinya dan harus otodidak sih. Nah, Lebih bingung aja gitu. iya. Kalau Dan syukur udah PTM. Iya. Lebih alhamdulillah ya. Kalau Kak Dewa gimana Kak? Lebih Kalau- enak offline apa online? Kalau saya sih plus minus lah ya, ada plus minusnya kayak di online, plusnya kita jadi yang bisa saya ambil pas online, alhamdulillahnya nilai saya sih naik. Oh. Alhamdulillahnya nilai saya naik dikarenakan pas ujian saya banyak belajar dari website kan. Oh, Kadang-kadang kan kita kalau di sekolah kan emang cuma dari buku, ada yang buku patokan bukunya Iya. doang kan. Kalau bener. dari Berdua. online kita bisa lihat dari Google dan internet, terus bisa chat-chatan sama temen juga, nanya-nanya something gitu kan. Terus buat minusnya pas online sih
satu semangat belajarnya jadi berkurang. Bener-bener. Ya, betul, apalagi betul. belajarnya tuh di kamar Iya. ya, yang benar-benar kita ngelihatnya Iya. tuh kasur. Kasur doang aja gitu kan. Kasur udah mana ada kipas Iya, pribadi jadi kipasnya. bawaan ngantuknya tuh lebih sering gitu kayak aduh malas nih gitu. Aduh ntar aja Iya, deh. cobaannya banyak gitu. Terus buat PTM positifnya materi gampang banget masuk. Benar Enak sih. karena Apalagi gurunya ngajarinnya iya, enak. gurunya ngajarnya kan langsung kan kita bisa interaksi. Jadi misal benar. kita nggak paham apa langsung bisa nanya gitu. Terus buat kurangnya PTM ini menurut saya masih agak terlalu banyak juga sih guru-guru yang masih nggak masuk di kelas saya. Kadang-kadang mungkin emang kecapean atau emang sudah terbiasa sama online gitu sih. Menurut saya. Maksudnya tuh kayak kebanyakan yang daring itu dikebawa gitu. Iya, maksudnya. iya soalnya di kelas saya ada beberapa guru yang Masih ngasih tugasnya tuh ngasih di tugas online gitu. Oh, saya kira udah benar-benar 100. Tapi ngajar di kelas. Ngajar, tapi Oh, ngajar cuma bisa. tugasnya online gitu. Oh. Jadi beda itunya doang. Cara Mungkin penyampaiannya tugasnya, aja. iya, Tugasnya. penyampaian tugasnya. Kalau Dita gimana, Dit? Enakan online apa offline? Bener sih sama kayak Kak Dewa tadi, ada plus minusnya ya. Dan di online tuh kerasa banget kita tuh kayak nggak ada effort untuk sekolah Iya. gitu. Jadi kita kayak bangun kadang masih pakai baju tidur. tidur, Jadi belum nggak mandi. Belum mandi. belum mandi tuh pasti. Pasti banget, belum mandi. Nggak ada semangatnya. Jadi mau nggak mau motivasinya juga nggak ada kan. Iya. Nah bedanya itu di situ sih, perbedaan inilah pastinya sama PTM tuh gimana. Kalau PTM kan kita seragaman, kita mandi, Ya, kita mandi, siap-siap. semangat. Nah udah semangat gitu Ada kan. niat lah dari rumah. Udah. Dan juga dan apa ya, keluhannya kalau di online tuh kerasa nggak sih kayak nggak ada jarak antara sekolah dan kehidupan pribadi. Nah, Nggak iya. tahu yang namanya pulang sekolah, berangkat sekolah bener-bener Jadi buta. merasa bahwa tiap hari tuh dari jam 6 sampai maghrib itu sekolah. Iya. ngerasanya Bisa gitu. bisa kapan aja di chat. Bisa kapan aja di chat, Kadang bisa apa ya, kalau pas daring itu guru ada aja guru yang ngasih tugas tuh sore gitu. Iya, tiba-tiba Tiba-tiba kerjain ini ya, deadline-nya jam segini atau gitu. malamnya ngasih terus paginya suruh kumpulin. Ya, jadi Atau- nggak beraturan Iya. gitu. mungkin Bingung juga sih. mungkin karena gurunya pas lagi pelajarnya mungkin lupa Iya. atau apa bisa Iya, jadi iya, atau mungkin. gurunya ada keperluan lain dulu bisa jadi Benar, seperti benar. itu sih gitu. Oke, kalian kakak-kakak sama Di tadi marah nggak sih sama keadaan pandemi saat itu? Kalau Dita dulu. Kalau aku sih melihat, jujur pandangan pribadi aku tentang pandemi ya. Pandemi ini aku melihat sebagai pengingat gitu loh buat kita sebagai manusia. Kalau Iya, pasti. kita senggol lagi nih isu soal lingkungan. Ini makin kesini kita makin ignorant, kita makin lupa tentang lingkungan. Jadi kayak aku melihat Ditegur lah. aku melihat ini sebagai sebuah teguran gitu. Bukan suatu bencana atau harus hilang pandemi ini, tapi justru dari sini kita harusnya belajar apa ya, bersanding lagi dengan alam gitu. Seperti itu. Setuju sih. Kalau Kangga gimana Kak? Kalau saya sih mungkin hampir sama kayak Dita tadi ya, nggak marah saya dengan pandemi ini karena memang kita sebagai manusia itu punya banyak salahnya juga gitu loh. Apalagi dengan keadaan alamnya ya. Iya. Tapi di lain sisi juga banyak nih karena pandemi ini ada ya orang-orang di luar sana mungkin kehilangan pekerjaannya, Kehilangan orang tersayangnya. kehilangan orang tersayang apalagi itu mungkin negatifnya dari pandemi ini ya. Kekurangannya sih itu nggak ada kelebihannya sih dari pandemi sebenarnya. Saya setuju sih. Tapi ada satu yang menurut saya itu kelebihan ya, yaitu mungkin orang-orang di luar sana bisa melihat dari sosial media gitu ada berita-berita tentang hewan penyu gitu, penyu terus datang ke pantai, Berani dia keluar jadi berani gitu dari- terus lumba-lumba pada ke pantai. Maksudnya mungkin dulunya pantai itu rame gitu, jadi sekarang sepi Dan mereka berani hewan-hewan keluar gitu. iya. Mungkin juga orang-orang di luar sana pasti dah ngelihat berita-berita seperti Nyadar itu, ya. nyadar. Kalau untuk Kak Dewa sendiri gimana Kak? Kalau di saya sih sama ya, kayak yang PTM sama online ada plus minusnya juga nih pandemi. Plusnya itu yang saya dapat, alam kita emang jadi lebih sehat baik lah, dan lebih baik sehat. gitu. Kayak waktu itu kan kita pernah di 2020 awal Maret pas kasus ini baru ada,
kita kan langsung di lockdown kan. Iya, Lockdown. 2 Lockdown, minggu lockdown. dan Iya, awalnya emang 2 minggu minggu, sih apa, ya 2 minggu liburnya. itu lah berita terbohong itu loh. 2 minggu libur Jadi di 2 rumah. tahun. Dari Iya. excited jadi Iya. aduh down banget. Iya. Kok ngedon ya? Terus di lockdown pas dibuka, kalau kalian pas lockdown masih sering keluar itu bisa dilihat banget perbedaan dari langit aja itu beda banget. Iya. Iya, dari langit jadi benar. lebih bagus, Lebih bersih. Lebih bersih. Jalanan tuh jadi nggak macet, orang-orang yang berangkat kerja jadi gampang gitu. Terus buat minusnya banyak sih emang Minusnya parah pandemi ini sih. Dari orang-orang tersayang mungkin kalian semua turut berduka cita bagi yang Ngerasa. kehilangan orang-orang tersayangnya di saat masa pandemi ini. Terus kita juga jadi jarang bersosialisasi. Itu paling ngaruh sih buat manusia, soalnya kan manusia memang makhluk sosial Iya, kan, iya. memang bersosialisasi. Terus juga banyak juga jadi kayak yang tadi Angga bilang, orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu banyak juga tuh kasus kayak dia di PHK karena emang restorannya harus melakukan itu, Iya. karena emang restoran nggak buka atau apa kan. Itu sih Kurangnya pemasukan Iya. gitu yang harusnya sehari-hari bisa makan di tempat kan orang jadi milihnya harus delivery kan. delivery lama banget, Iya. ganti deh ke restoran lain gitu. Iya. Jadinya restoran itu terpaksa harus pemasukannya kurang. Jadi kita udah di Instagram OSIS MPK SMA 20 Jakarta udah bikin question box. Tuh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita bakal obrolin bareng, kita bakal Oke. diskusin bareng. Oke? Jadi yang pertama ini ada dari @naila ZFRR. Apa sih dampak yang paling kerasa selama belajar di pandemi ini? Menurut Kak Dewa gimana? Kalau dari saya dampak yang paling kerasa pas pandemi semangat sih. Semangat pas paling pandemi. berasa sih. Kenapa tuh? Soalnya pas pandemi kayak yang tadi saya bilang, saya belajar jadi males-malesan. Karena apa namanya? Karena kan kagak ada nggak interaksi langsung gitu. Iya, Soalnya jadi saya apa ya, ngerasanya nggak ada yang ngawasin nggak ada yang ngawasin, gitu. jadi saya selalu aja gitu Udah tiduran. nggak apa-apa lah nanti aja. Iya. Atau bahkan ada guru yang tugasnya tetap jalan, tapi deadline-nya nggak dibikin Iya, gitu. dia nggak tahu Nggak deadline ada. kapan nih. Iya. Jadi ya udahlah ntar-ntaran aja. Jadi gampang banget ngomong ntar deh, ntar Ntar deh. terus akhirnya lupa, akhirnya Ada. kasihkan gitu sih. Numpuk deh jadi. Akhirnya numpuk, tiba-tiba pas Pas remedial. Iya, pas remedial kok banyak banget. Banyak banget ya. Oh iya, bener-bener banyak ya. Kok banyak banget ya nilai kosong tiba-tiba gitu kan. Oh iya lupa yang ini, lupa Iya, yang ini ternyata. setuju sih. Kadang apa ya? Ada guru yang setiap pelajarannya tuh setiap apa ya? Setiap tugas yang dikasih diingetin gitu di lain. Iya. Jangan lupa jam segini Iya. gitu. Iya. Tapi ada juga guru yang Ada yang bahkan nggak ngingetin sama ngingetin. sekali dan benar-benar Iya. lepas aja deh, udah tanggung jawab Tanggung jawab anak-anak kalian. gitu. Oh. Tanggung jawab kalian mau nilai Gitu, ya iya. kerjain gitu Iya. kan. Kerasa sih soalnya saya tipe murid yang digituin gitu, nggak dikasih peringatan, bener-bener dilepas Iya aja, kan? jadi saya bingung sendiri kan. Itu jadi apa ya? Mungkin cara ngajar gurunya Ngajarnya tersebut tuh ya, guru tersebut. bener-bener ngikutin kurikulum gitu. Iya. Kita yang harus, Iya, Kita yang ngejar memang nilai. seperti Emang harus seperti kayak itu, gitu harusnya. sebenarnya, cuman ya gitu. yang namanya kita butuh dampingan ya, Iya. gitu. Kalau Kak Angga gimana? Apa sih dampak yang paling kerasa nih selama belajar daring gitu? Selama daring sih bener, semangat. Dulu pas SMP gitu sampai kelas 1 SMA ya. Iya. Itu tuh jiwa-jiwa ambisius itu Wah, ada. bukan lagi sih Kak. Iya. Kelihatan dari Auranya. Terus, iya. Orang Terus, anak ambis terus datanglah masa pandemi ini. yang tiba-tiba Heeh. langsung libur. Wah, Wah. itu dia. Memang sih awalnya 2 minggu. Oh, 2 minggu oke 2 lah buat minggu. istirahat nih. Wah, Oke libur nih 2 minggu. Wih, Buat free, buat asik nih. healing lah, gitu. 2 minggu. Awalnya ya, teman-teman awalnya. Awalnya 2 Tapi Tapi kok 2 minggu Nggak ada terus-terusan kabar gitu, lagi nggak ada masuk. kabar. Iya. bahkan iya sih, bahkan saya waktu itu kelas 9 kan. Iya, Dan kelas 9. yang harusnya saya ujian praktek itu Wah, iya, di oh sekolah, iya. tiba-tiba ujian prakteknya dikirim lewat online. Bener-bener Harus seperti- semuanya iya, yang harus dari seperti- drama, sholat ini, sholat itu, terus baca ini, baca itu, hafalan yang harusnya di depan gurunya langsung, tiba-tiba harus kirim aja ya lewat ini, Iya. kirim aja. Aduh, Lewat ini Keren lewat banget ya. gitu. bener-bener langsung kok gini sih. Takutnya nilainya nggak maksimal, soalnya kan saya tipe-tipe yang kalau nunjukin apa bisanya saya tuh saya tunjukin gitu ke Langsung, gurunya langsung. langsung. Takutnya kalau lewat layar kan nggak dapet. Iya. bener-bener. Jadi itu sih minusnya pandemi itu emang hilangnya semangat belajar. Mungkin
nggak semuanya ya Nggak semua teman-teman. orang ya. Nggak semua orang. Ini yang saya rasakan Saya saja, rasain yang aja. saya rasakan saja. Jadi memang beberapa orang mungkin di luar sana juga banyak orang yang merasakan seperti itu. Hilangnya rasa semangat di masa pandemi ini, semangat belajar ya. Dan sekarang sudah PTM 100%. Harusnya Harusnya. semangat belajarnya udah kembali lagi. Lagi. Harus seperti itu. Tapi kita masih adaptasi sih, masih bingung gitu sebenarnya. Iya. 2 minggunya cukup gak diadaptasinya nih? Kurang sih sebenarnya. Butuh 2 minggu lagi nih Butuh kayaknya. 2 minggu lagi. 2 minggu setahun. Oke, next ada pertanyaan dari HNRSYXX. Apakah yang membuat kalian semangat untuk sekolah tatap muka? Apa nih kira-kira? Mungkin dari Dita dulu. Aduh, apa ya? Apa ada crush kalau itu di sekolah? Siapa tahu kan kita nggak tahu. Ini benar. Ikutan. kalau pure-nya ya, kalau pribadinya ditanya, siapa sih yang nggak penasaran sama kakak kelasnya? Waduh. Apalagi adik-adik kelas yang Waduh. baru masuk kan. Waduh. Jadi ada sedikit penasaran nih yang kelas 12 gimana sih wajahnya tuh. Benar-benar. Kalau apa yang lainnya itu sih pengen ngerasain semangat sekolah. Kayak masih SMA kan masa-masa orang bilang kata masa-masa orang terindah masa-masa gitu. Enaknya gitu, Ah. masa-masa remaja yang Masa paling sih seru. online terus? Iya. Kan nggak mungkin kita 3 tahun bener-bener daring ya. Bener-bener. Gimana? Itu sih kalau aku. Oh, dari Kak Dewa gimana, Kak? Kalau dari saya bikin semangat, saya orangnya emang demen banget ngobrol sama orang ya, bersosialisasi Iya. gitu. Jadi pengen datang ke sekolah tuh pengen Ngobrol ngobrol langsung sama gitu. guru buat biar saya pengen sebenarnya sih bisa nggak sih materi ini. Soalnya Iya. kan di online tuh saya selalu aduh kayaknya nggak bisa deh. Kayak nggak bisa deh, tapi pas saya coba ngobrol sama gurunya interaksi langsung Oh, tuh ternyata gini gitu. saya bisa. Nah, bingung. Gara-gara emang saya langsung ngobrol gitu kan, terus sama teman-teman juga ngobrol, banyak bisa sharing-sharing pengalaman pas di pandemi juga. Bener sih, soal saya tuh pernah ya, saya udah ngerjain nih. Saya rasa bener, wah udah ketemu. Pas saya lihat punya teman saya, beda nih. Saya mau ngubungin gurunya, tapi dia offline. Nah, Iya. Jadinya pas saya mikir, udah deh nanti aja tunggu dibales. Pas Iya. udah dibales, saya lupa. saya lupa. Itu kadang yang lupa karena kita entar-entaran kalau karena online. iya, karena respon dari gurunya pun nggak bisa cepet gitu Iya. kan. Sedangkan kalau PTM kita nanya, Bu ini Langsung. bener nggak? Iya. Langsung diajarin. Jadi juga Iya. tahu salah soalnya di mana, soalnya satu online itu kalau kita salah nih ada ngerjain soal salah Nggak dikasih rata-rata tahu nggak dikasih tahu ya, Nggak dikasih nggak dikasih tahu salahnya di Cuma mana, langsung nilai langsung gitu, langsung nilainya blok. berapa gitu. Nilai segini, yang salah nggak tahu di mana nih. Jadi ntar kalau emang ada soal yang sama nggak tahu tuh jawabannya bener apa enggak. Kan kalau Jadi liar sendiri. iya, Iya. kalau langsung tuh langsung bisa dikoreksi gitu sama gurunya, misal lagi latihan Evaluasi soal. langsung gitu. Salah nih di sini, Iya. jadi oh salah di sini. Oh, salah gitu. diperbaiki langsung Iya. gitu. Bener sih. Proses belajarnya kerasa banget. Iya. Iya, proses belajar. Kadang tuh saya pernah ngerjain 10 soal. 10 soal yang bener-bener soal jawaban yang jawabannya pasti gitu kan. Maksudnya bukan kayak mungkin Saya tuh. ya bukan esai yang jawabannya bener-bener A B C D lah bisa dijawab gitu kan. Tapi pas saya cocokin sama kunci jawaban si ibu tadi bener semua. Tapi pas pembagian nilai saya 85. Nah, kan Bingung salah saya di mana ini, yang mana yang salah gitu. Dan gurunya nggak ngasih tahu, jadinya liar sendiri. Gitu. Iya. Bingung sih. Kalau dari Kak Angga gimana? Apa yang bikin Kak Angga semangat nih buat PTM? Buat PTM semangat ya. Aduh, apa ya jawabannya udah diambil semua nih. Mungkin apa ya? Yang bisa bikin semangat, yang bisa bikin saya semangat PTM sih belajarnya ya, belajar di sekolahnya itu. Beda banget. Kangen banget selama 2 tahun itu ngerasain tuh yang namanya Ini halaman berapa? ini halaman berapa? Nah, terus Ribut di kelas. ribut di kelas. Terus Itu tiba-tiba nggak baik ya teman-teman. Maksudnya berisik di kelas gitu loh. Terus sama ngerjain soal di papan tulis. iya. Itu. itu nggak pernah sih selama setahun 2 tahun belakangan. Iya. Bener-bener. Soalnya ada guru saya bilang, guru matematika wajib, Bu Eva. Bu Eva, untuk Bu Eva. Bu. Jadi Bu Eva itu bilang kamu itu nggak perlu takut untuk Buat maju ke depan, Ya, papan tulis, setuju. nulis. Karena pada saat kamu maju itu sebenarnya kamu itu belajar untuk berani. Dan yang kedua kamu bisa langsung masuk banget materinya di situ karena Ya. Kamu tahu salahnya di mana? kamu tahu kalau salahnya di mana langsung gitu loh dikasih tahu. Oh, ini salahnya di sini, di sini, di sini, di sini.
Jadi kitanya bakalan oh iya salah di soal sini. ini waktu itu salahnya di sini nih. Iya. Proses Jadi belajarnya berasa lagi. Iya. ya itu. Dan hal-hal kayak gitu kan yang nggak kita rasain di Zoom kan. Iya, Betul, kalau di betul. Zoom itu diem doang. Aduh, Diem banget. dan off cam Kameranya pasti. aja off Pasti off cam. Dan pasti beberapa teman di luar sana ada yang ninggalin Zoom-nya Iya. untuk Tidur lah. Tidur atau main atau Makan. makan. atau Scroll TikTok, mungkin ya. ngejagain adiknya. Iya, kan kalau di rumah sering disuruh orang tua ya. Iya. Itu dampak yang paling besar menurut saya. Jadi Iya. apa ya, nggak bisa fokus bener-bener sekolah karena guru kan bilang jam 6 atau jam 7 sampai jam 12 itu kamu fokusin buat belajar gitu kan. Tapi yang namanya di rumah ya Iya. Tidak Tahu bisa. kan. kita nggak Mohon tahu maaf, Bang. Ibu. Mohon maaf, Atau Ibu. bahkan kita lagi enak-enak belajar tiba-tiba pintu dibuka gitu. Iya. Kaget. Kaget. Disuruh ngapain? Disuruh langsung. Disuruh ke warung gitu kan. Sedangkan kita nggak bisa gitu ninggalin. Ninggalin. guru. Iya. Tapi juga Zoom. nggak enak nolak Tapi orang nggak- tua. Iya. Kadang atau yang punya adik mungkin Nah, tuh. malah disuruh ngajarin adiknya gitu kan. Iya lagi. Iya lagi. Pengalaman pribadi. Iya, Ngerasain lagi. soalnya tuh ibu saya tuh kondisi di rumah saya itu adalah saya dan adik saya doang gitu. Ah. Jadi mau nggak mau saya belajar dan Ya. harus ngajar juga adik saya gitu. Jadi Harus fokusnya kebagi-bagi. kebagi banget gitu sih. Terus juga saya waktu pertama banget OPTM itu denger kayak ini halaman berapa? Gurunya mana sih? Gitu. Kok belum datang Pak ini gitu. Kayak sautan-sautan kayak gitu tuh bener-bener kayak bikin saya kok aneh ya rasanya, kok kayak nggak pernah gini Iya. sebelumnya gitu. Jadi speechless sendiri dengerinnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ignaus Salma. Lebih enak offline apa online? Kira-kira kenapa tuh? Mungkin dari Kangga dulu. Sorry tadi apa? Enakan offline apa online? Offline atau online? Seperti yang tadi udah ditanyain ya tadi ya. Menurut saya sih di offline ya. Kalau bagi diri Iya, Kangga sendiri bagi mungkin. diri saya sendiri. lebih enak. Offline sih sebenarnya. Kalau soalnya di situ tuh ada semangat belajarnya itu loh. Yang paling penting banget itu semangat belajarnya dan mau belajarnya itu susah didapetin untuk di online ya. Di online tuh bener-bener Susah karena gak terbiasa gitu, nggak yang terbiasa. apa ya, komunikasi itu kan penting ya Kak. Mm-mm. Sedangkan di online ini komunikasinya benar-benar kehambat, entah itu sinyal, Ya, entah itu iya, nggak ada paketan, iya. atau orangnya sibuk gitu. Antara tiga itu benar-benar gak bisa kita paksain buat selalu online gitu kan. Mm-mm. Terus apa ya? Menurut saya tuh mungkin emang iya sih, emang enakan PTM gini. Iya sih. Tapi Bukan offline. untuk waktunya mungkin masih dibatasin sampai jam 12. Iya. Sayang banget ya. Padahal kalau bisa sih sesuai sama jam sekolah yang Biasa ya. berlaku. Biasanya sampai kapan sih kalau misalkan 3.15. Biasanya jam 3 ya, jam 3 ya? Tiga. Jam 3-an lah, jam 3. jam 3 baru Jam 3. keluar? Jam 3 baru kelar. Baru Kita kelar. tidak paham ya. Tapi Nggak ada pernah. istirahat 2 kali. 2 kali, istirahat 2 Oh. kali, istirahat 2 Jam kali. 9 sama istirahat isoma. Zuhuran. Zuhur. Ya. Oh. Persis sih sama kayak SMP saya. Jadi yang sampai Iya. jam 12 ini Pasti bener-bener. nggak jauh beda lah apa sama pas waktu kalian di SMP. Iya. Saya sama tuh aja. dulu tuh kalau misalkan sekolah waktu SMP ya, belajar dari jam 7 sampai jam 3 yang tadi kakak bilang, abis itu ada les lah, eskul atau apalah, yang baru pulang tuh maghrib. Nggak kerasa capeknya. Iya, nggak Nggak jarang kan kerasa. capeknya Nggak kan. Oh iya, kerasa. eskul bener. Iya, bener-bener lah. Seru banget. Udah Seru banget eskul. entah proker ini, proker itu, eskul Iya. ini, eskul itu, les ini kan. Terus tiba-tiba yang harus pulangnya tuh maghrib baru nyampe rumah gitu kan. Tapi di 2 minggu ini yang saya rasain kan, apalagi rumah saya jauh. Jam 12 nih pulang. Saya sampai rumah jam 1 jam 2-an gitu kan. Terus capek banget. Iya. Kok gitu ya, Kak? Mungkin adaptasi ya. Adaptasi sih Adaptasi. kan, udah Belum terbiasa terbiasa. belajar 2 tahun di rumah yang biasa cuma Pasti. duduk bisa sambil tiduran gitu juga kan. Pasti. Tiba-tiba harus Ngerasain harus Bangun pagi. gerak, bangun Iya, pagi, harus bangun nyiapin pagi, ini itu. Dan juga beberapa teman saya juga bilang waktu itu guru BK saya nanya kan, gimana kalian enakan offline atau online? Dan beberapa teman-teman saya itu ada yang bilang enakan offline Bu, saya udah terbiasa online gitu katanya. Iya. Saya udah terbiasa online Bu karena bisa gini. Ya, Beberapa itu Pendapat masing-masing. pendapat masing-masing sih. Referensi masing-masing. Referensi masing-masing. Individual ya. Nggak bisa dipaksain juga Nggak bisa dia dipaksain, nyamannya iya. yang mana. Oke, kalau dari Dita gimana? Offline, jelas. Offline, jelas. Nah, Udah jelas sekali, tidak usah Lebih. dipertanyakan Udah lagi. offline gitu Iya, jelas. banyak banget hal-hal yang
ya sekolah itu kan bukan cuma tentang belajar akademis ya. Iya. Bagaimana kita sosialisasi, bagaimana kita melatih Berani percaya diri, ngomong. berani ngomong itu cuman bisa didapetin kalau kita datang langsung ke sekolah. Jadi kayak ya valid offline no debat. Oke, kita next slide selanjutnya dari Devi Azizah, @Devi Azizah. Gimana perasaan kalian pas udah tahu full offline? Sama sih Oh, sama sebenarnya, ya? Kayak- sama yang oh, awal. iya. Beda jauh. Oke, Kita lanjut aja. Dari @AnitaARS_. Hal yang paling menyenangkan pas daring sama pas PTM itu apa? Kira-kira mungkin dari Kak Dewa dulu. Hal menyenangkan pas daring. Apa tuh? Jujur pas daring saya tuh enaknya bisa sambil leha-leha sih. Ya, Jadi setuju sih. bisa ini kan. bisa Mungkin ini. daring tuh banyak kekurangannya ya, tapi Iya, emang ada kelebihan adalah yang kelebihannya sih, tapi buruk sih. Tapi sebenarnya. itu buruk. Tapi kelebihannya kan. ya itulah. kita bahas kelebihan aja Iya, deh. kelebihannya. Kelebihan dari sisi murid. Dari bisa sambil leha-leha belajarnya, terus bisa sambil makan, bisa sambil minum, Iya. jadi nggak kelaparan kan. Kadang-kadang ada orang yang paginya lupa sarapan tuh kalau Iya. PTM sekarang. Paginya lupa sarapan terus harus nunggu jam 9 dulu. Iya, bener. Tapi kan ada yang terbiasa emang harus makan jam 6 misal, terus jadi nggak fokus belajarnya gitu. Cuma kan kalau di online kita bebas kan makan kapan aja, walaupun emang lagi ada Zoom bisa. Ya, izin apalagi dulu, gurunya off cam. gurunya maksudnya nggak harus Iya, nggak harus on cam, iya, on cam gitu. semuanya enggak gitu kan. Itu enaknya sih, setuju sih. Terus buat kelebihan PTM ya baik lagi sih, masih sama kayak kerasa gitu proses belajarnya. Dari mulai saya nggak tahu diajarin, ada proses salahnya dulu baru saya bisa gitu. Terus juga cara bersosialisasi sama guru sama teman-teman itu paling berasa sih, soalnya pas saya di online saya nggak pernah berinteraksi sama teman sekolah gitu, jadi saya nggak kenal siapa-siapa di sekolah. Benar. Yang saya kenal cuma anak OSIS. Apalagi yang baru banget kelas 10 mungkin Iya. ya, yang baru banget ini. Gitu. Jadi bingung temanku siapa sih Iya. Paling circle-circlean doang. Iya, Ya, paling beberapa udah doang. Beberapa doang mungkin yang Beberapa kenal yang gitu. udah bikin lingkup pertemanan sendiri gitu. Iya. Kalau saya juga waktu kelas 10 gitu yang saya nggak tahu teman saya siapa, apalagi dari Depok kan ya. Iya, iya. Saya kan. nggak tahu nih Beda- teman saya siapa. Daerahnya jauh kan. Jauh banget ya. Jauh banget. Ini tiba-tiba di chat teman saya, ini gimana tugasnya, dan jadilah temenan. Udah sih gitu aja, nggak ada perkenalan yang bikin Halo, namanya inget siapa gitu. Iya. Nggak ada Kamu ya? tugas ini belum gitu. Jadi gitu aja. Kalau dari Kak Angga gimana Kak? Sorry, apa tadi? Lebih enak, bentar, apa yang menyenangkan pas daring sama PTM? Menyenangkan pas daring. Kalau dari Kak Dewa mungkin dari bisa leha-lehanya gitu Iya. kan. Kalau dari Kak Angga gimana? Apa sih yang enak pas daring itu? Pas daring itu sebenarnya pas lagi misal daring kan ada ini ya, ada jam-jamnya. Ya, benar. Atau nunggu dulu guru siapa gitu Iya. kan. Nah, di tengah itu tuh bisa sambil melakukan kegiatan yang lain gitu. Ya, maksudnya nggak di kalau di sekolah kan kita cuma bisa nunggu Iya, nih, nunggu deh, udah. gurunya datang ya. Nunggu tuh Kalau udah gitu kan. di rumah mungkin sambil nunggu bisa ngerjain yang lain lah, Ngerjain yang gitu. lain. Atau mungkin ada ini ada yang juga sama kayak saya kadang nunggu sambil main gitar gitu-gitaran dulu. Oh, sambil ya. Makan, minum, bisa langsung ambil di dapur gitu-gitu. Kalau untuk PTM gimana? Menyenangkan PTM sih sama hampir sama kayak Dewa ya. Ya, Sosialisasi ke teman. sosialisasinya Itu pasti. paling penting sih, paling beda itu. Emang paling kerasa Dan ya. sosialisasi ke gurunya juga sih. Apalagi kalau gurunya enak, udah surga deh udah. Kalau dari Dita gimana Di? Nggak beda jauh sama Kak Anggal dan Kak Dewa. Itu sosialisasi itu deh kayaknya buat Emang anak paling SMA penting mah. ya, soalnya. Anak Buat SMA anak mah SMA itu. Iya, yang perlu tuh ya temenan banyak, relasi banyak sana Dan, sini. dan pandemi memotong itu semua. Iya. Jadi pastilah keresahan kita semua Sama lah. Sosialisasi itu jadi Atau bahkan terbatas. bahkan dari kelas saya kelas 10 ya yang harusnya apa nih? Perkenalan awal sekolah tuh apa sih namanya? Apa ya? MPLS. Ya, MPLS. Setahu saya tuh MPLS bener ngumpul di lapangan, Iya. kita Iya. nyanyi bareng gitu Bikin kan. yel-yel. Dan tiba-tiba MPLS saya cuma bisa Zoom. Ih. Saya cuma bisa ngeliat sekolah saya kayak gimana gitu. Ya ngerasain. Nggak Iya. tahu gitu Nggak tahu jadinya. donasi juga. Nggak tahu dia nanya. Bahkan
temen saya tadi aja nanya, aula di mana ya Rek gitu. Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Oh. Yang orang-orang yang baru masuk sekarang ini yang nggak pernah sebelumnya tahu tempat ini kayak gimana gitu. Jadi saya wajar sih gitu. Iya Yang sih. lebih sedih tuh kalau anak kelas 10 nanya ke anak kelas 11, Kak, toilet Toilet di mana ya? dimana? Oh, saya juga nggak tahu deh. Tahu juga. Saya baru Saya masuk. nggak tahu Saya nih. nggak Gini tahu banget nih, ya. gitu. Cari bareng deh gitu. Bingung gitu. Setuju sih. Kayak aduh kok Malang banget gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Safira OCT. Favorit mata pelajaran. Wow. Dari siapa dulu nih? Yang pengalaman dan paling lama. kenapa suka banget sama Mapel itu? Dari Kak Angga coba. Eh, Ya kenapa Kak suka banget sama satu Mapel itu? kalau saya sih baru sih 2 mapel, apa 1 mapel? Satu aja sih yang paling. Paling favorit lah. Aduh, Paling favoritnya 2 nih, Kak. Oh banyak nih favoritnya. Saya juga 2 masalahnya. Oh coba deh, diajarin Pasti deh. Dewa sama. Sama sih sama deh. Apa itu? Matematika dan Olahraga. nah. Matematika serius? Bener. Serius. Kok ada orang yang suka matematika? Ada yang paham, Kak? Kenapa? Sebenarnya, aduh, menurut saya sih matematika itu Menyenangkan. Mengenyangkan kali. menyenangkan. Menyenangkan. Karena dia ngerti. Oh, Dan waktu itu siapa ya? Waktu itu guru matematika saya, entah Bu Hilya atau Bu Eva waktu itu ngomong matematika itu menyenangkan kalau dia mengerti ya. dasar dulu. Fondasinya lah. Ada fondasinya gitu. Karena di materi-materi berikutnya itu hanyalah lanjutan dari dasar itu doang sebenarnya gitu. Dan mungkin ini saya saja ya pendapat pribadi Iya. saya lagi. Dan kalau olahraga Semua anak Cowok manis sih yang nggak cowok suka mana olahraga. yang nggak Oh, suka olahraga bisa. gitu. rata-rata cowok kebanyakan dari cowok itu pasti suka olahraga karena apa ya? Emang skillnya di sana, Fun, gitu. ya, fun Iya. banget. Emang Bisa basicnya ketawa-tawa cowok gitu. tuh bisa ngelakuin apapun pas Iya, olahraga. berkeringat, keluar Bener. keringat. Itu dia. Ini Kak Angga Kak Dewa mau jawab pertanyaannya Saya ulang? jawab. Oke. Apa Buat- favorit mapelnya? Mapel saya 3 sebenarnya. Oh, waduh, banyak banget ya. Anak ambis. Saya demen banget MTK, saya demen banget olahraga, sama yang terakhir saya demen banget sosiologi. Anak IPS nih. Waduh. Saya gesek kalau sampai sosiologi yang disebut benar-benar Soalnya itu di luar kemampuan untuk saya. alasan saya suka matematika, kalian pernah nggak sih ngerasain kayak ada satu soal yang kalian penasaran banget nih sama jawabannya, Iya. terus kalian bisa ngerjain. Kalau saya paling gini, satu soal itu saya berusaha benar-benar berusaha dan kalau nemu jawabannya saya Seneng. puas. Leganya. Seneng banget Itu kan. dia, Perasaan itu dia, iya. di situ. Dan matematika itu ilmu pasti, jadi kayak Iya. nggak ada. Saya nggak usah nerka-nerka atau ini jawabannya pasti nih, cuma tinggal caranya gimana. Ya, oke. Gitu. Mungkin kalau sosiologi atau apa butuh pendapat sana sini Iya, kalau kan. sosiologi kan kita ngelabungin pendapat orang kan. Iya. Gitu. Iya sih. Setuju, tapi saya nggak bisa MTK nggak tahu. Terus buat Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Udah, orang punya bakat ininya, masing-masing bakat lah. masing-masing. Nggak expect sih kalau sampai MTK yang disebut. Apalagi sosiologi. Saya tuh suka nggak suka gitu sama sosiologi. Suka nggak suka tuh gimana tuh? Sukanya Antara tuh cinta dan benci. Iya, aduh, aduh. relationship ke sosiologi tuh bener-bener kerasa. Kalau sosiologi mungkin yang saya suka tuh apa ya, terlepas dari hitung-hitungan gitu. Maksudnya Iya. jauh lah dari Mungkin, hitung-hitungan. Lebih ke pengalaman gimana Iya. bermasyarakat yang baik kan. Iya. Tapi sosiologi balik lagi materinya tuh luas. Iya, Luas. Kalau sosiologi Saya nggak itu tahu kebanyakan pendapat Ya kalau saya kurang baca ya kurang nggak bisa. informasi yang saya Informasi dapat juga kurang gitu Iya. kan. Benar-benar sosiologi harus baca gitu. Itu sih. Kalau dari Dita gimana Dita? Favorit mapelnya nih. Alasannya iya. kenapa tuh suka sama? Karena baru ketemu guru yang bagus juga ya. Oh. Di PTM ini ngerasain ketemu guru matematika yang bagus-bagus. Dan senang sih dikasih kesempatan untuk belajar matematika dan nggak dijudge dari itu. Betul. Nah, soal ini dijawab ya, nanti kita bahasnya di chat itu. Saya yang orangnya apa-apa harus ditunjukin dulu, harus diterangin dulu. Jadi ini salah saya di mana Iya, sih tiba-tiba salah kan. Ya, tapi pas saya sesi ketemu langsung gitu kan, jadinya baik, jelas lah gitu. Saya kayak oh,
baru aja udah. Nah, Oh. ohnya itu menandakan di situ ya, menandakan dia bahwa gini nih. Ketemu nih. Baru. Terangnya datang kan. Makanya itu yang menurut kalau aku pribadi yang bikin kayaknya mulai agak suka nih sama matematika nih. Wih. Mulai agak suka. Ayo. Serius? Ayo, Ada ini propaganda menyukai matematika. Jadi kayak apa penasaran gitu bawaannya. Dan yang kedua pelajarannya itu sejarah. Sejarah apa Sebagai nih? anak sosial seru Sejarah. banget. Sejarah Indonesia, sejarah dunia tuh seru. Seru. Apa cari tahu di awalnya Iya, terus kita kayak ini kayaknya nyambung sama Iya. ini deh. Kok mirip ya polanya itu menarik banget. Ini sih. kayaknya saya berada di orang-orang yang wow. Iya. Kayak karena waktu yang cukup kita harus mempersingkat waktu nih. Kita langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada pertanyaan dari @iputu.radi. Mungkin kakak kenal. Iya kenal. Hal tergabut apa yang kalian lakuin selama belajar dari rumah? Hal tergabut apa? Kalau misalkan mungkin Zoom, pernah nggak jam kos gitu kak? Nggak ada member sehari tuh, nggak sehari full sih. Maksudnya gurunya nggak hadir di tengah-tengah Saya pernah. chat itu. Saya pernah kelas 11 kalau nggak salah. Oh itu bener sama satu hari full bener-bener Kosong. tapi nggak ada kabar gurunya. Jadi paham nggak sih? Kayak Serius? kita jam 7 kan biasanya jam 7 kan kita mulai pembelajaran tuh. Iya. Jam 7 Ya. sih, ya. Udah Biasanya sama tadarus sama. Iya, jam 7 kita mulai pembelajaran. Karena saya nggak tahu nih info dari gurunya bakal masuk apa enggak, jadi sih nungguin gurunya di grup chat. Kok belum ada chatnya Terus nih? pernah nggak sih ketiduran gitu pas? Saya pernah ketiduran. Bahkan Pasti kelewat sering. absen gitu kan ya? Pernah. Absennya kan kayak nyebutin nama sama nomor absen gitu, sesuai waktu yang ditentuin. Yang Iya. paling saya keselin tuh kalau saya udah absen, terus tiba-tiba ada orang out of nowhere ngebanting tuh absen saya hilang. Oh iya itu benar nge-skip kita. Ya Allah. Padahal saya selalu menghargai orang yang yaudah ntar dulu deh duluan Ya, ya. saya- gitu kan. Saya seperti itu. Parah banget. Terus kalau nggak ada guru gitu, hal yang lakuin sama Kak Dewa gimana? Kayak tiduran nih, terus saya sambil liatin HP, tapi ntar ada orang tiduran, bangun kaget. Oh iya bangun kaget. Harusnya ada apa nih? Iya udah. Oh belum ada. Oh, nggak ada. Gitu. Ya, Ya, bangun ketipu. kaget. Iya, akhirnya pengen tidur lagi, cuma takut tiba-tiba gurunya masuk, ya. kayak gitu sih. Panik ya. Ini gimana sih? Kebingungan gitu. Kalau dari Kangga gimana? Hal tergabut ya? Hal tergabut nih, pertanyaan yang di luar apa Hal ya, tergabut. Hal kebiasaan lah. tergabut pas Pernah nggak sih gabut pas BDR? Sedangkan BDR sepadat itu mungkin hal tergabut di saya itu terjadi pada saat jam-jam kosong ya. ya, jam-jam Pasti. kosong dan kita Jam-jam. nggak tahu gurunya masuk atau enggak. Iya, itu kan. Itu hal tergabutnya adalah main sama kucing. Oh my god, bener bisa relate. Itu dia. Ya, manusia yang memiliki kucing seperti itu. Jadi kayak main bola gitu, udah sambil Entah nunggu. ngasih makan dia, Iya. entah main lah gitu. Ledekin ya. Iya. Terus kadang kalau misalnya zoomnya rame ya, kalau misalnya zoomnya yang tau gak sih? Kan kalau zoom itu Iya. ada yang satu link untuk satu. Oh, Heeh. ya. Terus saya, Oh, itu tuh. maaf ya, untuk Akhir-akhir. ibu-ibu ya, untuk ibu guru semuanya. Saya keliling zoom itu, keliling. Karena saya nunggu. Saya nunggu guru masuk di kelas saya, tapi saya keliling. Saya juga ke kelas teman saya tiba-tiba. Iya. Maaf ibu. Kaget sih, saya kira nggak ada hal-hal kayak gitu. Ada berdua. Kalau dari Dita gimana? Hal tergabut apa yang Dita lakuin pas BDR? Ini terjadi waktu akhir-akhir nih, Desember akhir tahun 2021 nih, pas Iya. muak-muaknya banget sama BDR. Ini asli, jadi saya saking capeknya, bener-bener kayak udah stres banget. Saya naik ke atap terus saya duduk. Ya. Terus saya kayak capek banget. Ya, agak ekstrim. Tapi kayak mendapatkan udara itu bener-bener udah stres banget. Dan itu waktu itu lagi jam kosong, antara istirahat terus jam kosong kan, jadi Oh, agak iya. panjang gitu. Oh. Terus bener-bener langsung kayak ngeliat atap tuh kan, mana naik lah. udah agak-agak konslet gitu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, bahaya. Ini dilakukan oleh orang-orang profesional. Enggak profesional juga sih. Oh, Naik ke ya. atas. Ya gitu deh, kita
sebagai remaja yang gak ngerasain dari awal ya, jadi butuh adaptasi lagi. Iya. Bahkan ya paling nggak basicnya bedanya ya lebih enak PTM sih. Iya, Pasti. Iya, pasti. Pasti kayak dari segi belajarnya, dari segi interaksinya, Iya. dari Iya. segi ya paling nggak bercanda sama temen tuh ada lah gitu di PTM. Iya. Sedangkan di online kita bener-bener fokus ke diri sendiri gitu ya. Ya seperti itulah teman-teman. Ada yang mau disampaikan dari Kak Dewa mungkin buat penutup? Buat ini sih palingan angkatan kalian kan yang kelas 11 tuh nggak ngerasain masa awal dari SMA ya? Enggak, Kan? MPLS benar-benar Kalian kita tuh langsung buta- kelas 10 langsung online ya? langsung Bahkan dari kelas 9? dari kelas 9 9 akhir. 9 akhir ya? Enggak UN sih. Kan SMA-nya nih kalian nggak ngerasain masa-masa kelas 10 pas masih masa pengenalan. Mungkin banyak juga orang-orang yang mentalnya agak kayak tadi Dita udah terlalu capek. Udah terlalu capek buat ngejalanin online. Alhamdulillahnya nih kita udah PTM lagi, jadi kita harus Semoga terus ya. semangat. Iya. Terus juga harus ngejaga protokol biar ini PTM jalan terus. Betul. Ntar kalau kita balik lagi nih, misal kita PTM tapi kita lepas masker gitu-gitu, ntar balik lagi guys, online lagi, capek lagi. Tolong kita. bantuannya. Tolonglah bantuannya. Jadi tolong jagalah protokol kesehatan kayak gitu, pakai Cuci masker, tangan. cuci tangan, jaga jarak, itu penting banget. Biar Bawa kita nggak bekal online lagi. juga. Iya. Iya. Dan- Bekal tuh, bekal jangan minta-minta sama orang. Maksudnya kan satu sendok berdua gitu. Nggak, jangan. Jangan Nggak ya. boleh. Sendiri lah. Jadi sih gitu aja sih dari saya. Oke, dari Kak Angga gimana Kak? Ada yang mau disampaikan gak nih? Kurang lebih hampir sama sih kayak tadi Dewa, jaga protokolnya itu satu, dan sering-sering lihat berita sih Oh, iya. untuk kasus-kasus Iya, iya. COVID-19 untuk yang sekarang Varian Omicron. baru, Omicron ya. katanya Iya. varian baru ini udah lebih cepat menyebar Iya, ya katanya. dan jangan lupa vaksin untuk bagi yang belum. Dan juga untuk teman-teman seangkatan saya, terus semangat terus ngejar PTN-nya. Ya, wah, kelas 12 ya. PTN. Semangat, Amin. Mbak. Doakan ya. Doakan. Doakan ya, doakan. Pasti lagi pusing-pusingnya ya Kak. Iya. Ya gitu dah. Ya, gitu deh ya. Oke, ada lagi Kak. Udah. Oke, dari Dita mungkin ada yang mau disampaikan. Jangan terlena. Benar, sama kayak Kak Dewa tadi ya. Jangan terlena kalau kita udah PTM 100% terus kita lupa kalau ada yang namanya prokes. Iya. Kayak gitu itu tuh gampang banget. Bahkan Gampang saya jadi panik banyak. bahkan saya sendiri juga kayak kadang masih suka buka terus kayak oh ya lupa prokes Iya. itu. Jadi jangan terlena itu sih. Benar. Oke, alhamdulillah ya kita udah di ujung acara nih. Kita udah obrolin seputar offline online kita nih ya yang penuh banget rintangan lika-likunya. Wah, keren. Oke, terima kasih banyak buat Kak Dewa, Kak Iya. Angga sama Dita Iya, terima udah kasih. Terima mau kasih. ngobrol-ngobrol bareng di podcast perdana kita kali ini. Dan buat penonton juga makasih banyak udah mau Makasih nikmatin banyak. waktunya buat nonton ngobrol-ngobrol kita. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang juga nonton, makasih banyak Makasih Ibu. banyak, Ibu. Bapak. Maaf, Pak. Semoga Maaf kalau nggak ada bosan. kata-kata yang salah. Oke. Maaf, maksud dulu. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di next podcast kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.